Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami juga akan menghubungi narasumber berikutnya, dan untuk saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Mulia Nufara. Beliau merupakan Kepala Sekolah Kutab Al-Firdaus. Pro 1 RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mulia Nufara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Angkasa dan ada Bung Albara di studio nih, Bu. Iya, apa kabar Ibu di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu, di pagi hari ini kami RRI sedang membincangkan soal membudayakan anti korupsi sejak dini. Nah, di sekolah di di Kutab Al-Firdaus sendiri, ini ada hal apa yang disampaikan ataupun diajarkan kepada anak didik sehingga anti korupsi itu muncul sejak dini di sekolah Kutab Al-Firdaus, Ibu? Baik, terima kasih. Kutab Al-Firdaus itu sendiri lembaga pendidikan yang menanamkan karakter adab sebelum iman, adab sebelum ilmu, dan iman sebelum Al-Quran. Itu mungkin menjadi jargon Kutab Al-Firdaus sendiri ya. Yeah. Dari itu untuk tema yang akan kita bahas pagi ini, untuk contohnya mungkin kami bisa mencontohkan dari pendidikan yang kami sampaikan kepada santri Kutab Al-Firdaus itu, yaitu sifat amanah, jujur, kemudian kita menanamkan tanggung jawab, kemudian membiasakan santri untuk berinfak di pagi hari. Iya. Jadi kenapa 4 hal ini yang kita tanamkan kepada si anak untuk mungkin ini jawaban saya untuk tema kita pagi ini ya. Amanah mungkin bisa kita ambil contoh seorang anak ini diberikan suatu mainan, mungkin ya, diberikan suatu mainan oleh orang tuanya untuk dijaga, kita katakanlah mobil-mobilan. Iya. Tolong ini dijaga dengan baik ya nak, selama 3 hari nanti Umi ambil kembali. Jadi dititipkan, itu rasa percaya diri anak itu akan tumbuh. Kenapa? Karena kita mempercayai dia. Kemudian setelah 3 hari ibu minta kembali mainan mobil-mobilan tadi. Ternyata ketika diambil mungkin entah bannya patah, entah ada saja kekurangan di mobil-mobilan itu. Iya. Jadi si Umi tadi bertanya, tadi Umi ketika menitipkan ini mobilnya masih sempurna, bannya masih bagus, ada 4 ban, kenapa sekarang bannya udah patah, yang masih bagus 3 gitu kan? Itu sifat amanah. Kemudian jujur, dia menjawab kenapa ban itu bisa patah, yang tadi 4 kemudian sisanya 3. Iya. Itu untuk jujur. Kemudian tanggung jawab, rasa tanggung jawab yang kita tanamkan kepada anak, bahwa saya itu harus menjaga barang yang Umi kasih tadi selama 3 hari. Ketika gimana caranya saya menjaga? Ketika diminta sama Umi nanti setelah 3 hari barangnya itu masih utuh, masih bagus seperti ketika Umi memberikan kepada saya. Iya. Nah itu. Kemudian yang keempat, membiasakan santri untuk berinfak di pagi hari. Mungkin ini enggak untuk anak usia dini saja ya, untuk kita yang sudah dewasa juga sangat bagus ya kira. Membiasakan anak berinfak itu tujuannya itu untuk yang pertama keberkahan rezeki, mungkin keberkahan ilmu ya. Iya. Karena rezeki itu kan tidak mesti dalam bentuk materi. Iya. Kesehatan juga itu digolongkan ke dalam rezeki. Kemudian yang pertama tadi memberkahkan rezeki, yang kedua melapangkan hatinya, sehingga anak-anak ini tidak bakhil, tidak pelit. Jadi korupsi tadi ini, kenapa orang korupsi? Karena dia ada sifat pelit dalam hatinya, dalam dirinya, merasa tidak cukup, selalu mengambil yang bukan haknya. Di Kutab santri juga, di Kutab Al-Firdaus kita biasakan untuk menggunakan barang sendiri, walaupun sedang menulis itu dia mungkin ketinggalan penghapus gitu ya. Tidak kita biasakan santri itu langsung mengambil, punya temannya di sebelah, mungkin temannya ada bawa penghapus, memang temannya itu kasih ke dia, cuma kita tetap biasakan santri itu izin dulu ke temannya, izin ya boleh pinjam penghapus. Bertanya
Ustazah izin saya boleh bertanya nggak? Hal kecil seperti itu yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap remeh itu ternyata bisa mendidik jiwa anak itu untuk jauh daripada hal-hal yang tidak baik seperti korupsi tadi yang kita bahas pagi ini. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan di guru di sekolah itu menjadi teladan bagi si anak. Nah, itu penting. Nah, itu yang paling penting ya, yang memang menjadi krisis mungkin di Indonesia khususnya. Jadi guru itu adalah teladan bagi anak. Ketika si anak ini melihat gurunya datang terlambat, kemudian mungkin ada mengambil sesuatu tanpa izin walaupun punya si anak. Jadi guru itu tetap harus izin kepada si anak. Misalnya ini ustazah mau periksa ya siapa yang ada bawa mainan gitu. Si guru nggak semena-mena langsung membuka tas si anak tersebut, tapi juga harus melalui izin si anak ini. Masih harus kita mencontohkan bagaimana guru minta izin kepada si anak, kemudian baru si anak mencontohkan bagaimana cara meminta izin. Kemudian itu kalau di sekolah, guru adalah teladan bagi anak. Kemudian tidak lupa yang paling penting adalah orang tua, karena pendidikan utama anak apalagi di usia dini itu adalah di rumah. Ya, Madrasatul Ula itu apabila di rumah memang sudah dibiasakan amanah, jujur, tanggung jawab, dan orang tuanya tidak bakhil, membiasakan berinfak, suka berbagi, itu insya Allah akan tertanam kepada anak. Nah, di rumah adalah waktu yang lebih banyak anak bersama orang tua ketimbang anaknya di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Berarti pola-polanya pola yang seperti lebih ke Islami yang kita ajarkan kepada anak murid yang ada di di Kutab Al-Firdaus ini ya Bu ya. Iya, benar. Baik, Bu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk RRI di pagi hari ini, Bu Mulia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.